Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tera Insani. Saya Asya Maria. Kami dari kelas 12-7 akan mempersembahkan podcast sejarah tingkat lanjut. Yang kami hormati Bapak Guru Pembimbing Bapak Purnama Nurdian Purnaman SPD MPD. Di sini saya akan membahas mengenai kriptografi. Sekarang saya akan bertanya. Pertanyaan pertama yaitu kapan peristiwa kriptografi terjadi? Peristiwa kriptografi terjadi pada 1940-an sampai 1990-an. Nah, pengertian kriptografi tersebut yaitu ilmu tentang penyandian dan pesan rahasia. Pertanyaan kedua yaitu di mana tempat terjadinya kriptografi? Kriptografi terjadi di dua negara, yaitu yang pertama di Amerika Serikat dan yang kedua di Uni Soviet. Di Amerika Serikat yaitu blok barat dan Uni Soviet di blok timur. Di antara daerah di Amerika Serikat yaitu yang pertama National Security Agency, yang kedua Washington DC, dan yang ketiga yaitu Los Alamos. Dan di beberapa daerah Uni Soviet ada kantor pusat KBG, ada GRU dan Leningrad. Pertanyaan ketiga yaitu siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa latar belakang kriptografi? Di Amerika Serikat ada beberapa tokoh. Yang pertama ada William F. Ferdinand, ada Meredith, ada Julius, dan ada Frank Rowlett. Di toko Uni Soviet ada Lavrenti, ada Yuri, dan Anatoly, dan yang terakhir ada Vasi. Nah, dan selanjutnya ada akhir perang dingin kriptografi tersebut, yaitu pada tahun 1980-an sampai awal 1990-an. Nah, di sana terjadi yaitu teknologi komputer yang berkembang sangat pesat, dan kedua negara melakukan serangan dan pertahanan siber awal. Dan pada saat yang sama, beberapa agen seperti Facility Mitrokhin memblok dari KGB dan membawa dokumen rahasia dan sistem sandi Soviet ke Inggris. Setelah Uni Soviet runtuh tahun 1991, sebagian besar rahasia kriptografi mulai terungkap. Pertanyaan nomor 5 yaitu apa upaya penyelesaian yang diambil dalam peristiwa kriptografi? Karena kriptografi merupakan perang rahasia atau secara tidak langsung, maka penyelesaiannya dilakukan secara diplomatik dan pengurangan ketegangan politik. Yang dimana perjanjian tersebut ada perjanjian SALT, yaitu Strategi Arms Limitation Talk antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada 1972. Dan ada perbaikan hubungan diplomatik atau Detente. Dan ada setelah tahun 1980-an, kedua pihak mulai membangun sistem komunikasi terbuka, dan yang terakhir 1980 ada pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dengan kebijakan Glasnost atau keterbukaan, dan Perestroika atau reformasi memperlonggar kontrol rahasia negara termasuk di bidang intelijen dan kriptografi. Pertanyaan ke-6 yaitu apa akhir dari peristiwa kriptografi? Akhir dari peristiwa kriptografi tersebut yaitu pada Perang Dingin berakhir pada 1991 setelah Uni Soviet runtuh. Dan dengan berakhirnya konflik ideologi antara blok barat dan blok timur, kegiatan spionase dan perang sandi besar-besaran itu berhenti. Nah, banyak dokumen rahasia kriptografi dibuka oleh politik, dan sejak itu kriptografi tidak lagi digunakan hanya untuk militer, tapi juga untuk keamanan data-data. Sekarang adalah bagian pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yaitu apa pengaruh peristiwa dalam berbagai kehidupan? Nah, ada beberapa pengaruh peristiwa dalam berbagai kehidupan yang diantaranya ada di bidang teknologi dan komunikasi, yaitu adanya akan mendorong lahirnya kriptografi modern yang kini digunakan dalam keamanan internet, transaksi digital, aplikasi pesan, dan lain-lain. Dan di bidang politik dan keamanan yaitu melahirkan lembaga intelijen besar seperti NSA dan KGB dan melindungi data-data
rahasia lainnya. Dan di bidang ilmu pengetahuan berkembang menjadi ilmu matematika modern dan komputer modern dan ahli keamanan siber atau cyber security. Dan di bidang yang terakhir itu sosial dan internet, setelah perang berakhir muncul kerjasama internasional, yaitu kerjasama internasional dunia lebih berhati-hati dan terhadap privasi dan penyadapan komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.